Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefani Lainjong dengan NIM 2206 1102 0588. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester Statistik Bisnis dengan dosen pengempu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SE MM. Dalam pembahasan hari ini, saya akan menjelaskan terkait aplikasi-aplikasi yang sering kita temui di statistik bisnis. Lanjut saja, kita masuk ke topik pembahasan. Terdapat 7 topik pembahasan di dalam presentasi yang saya bawakan ini, yaitu yang pertama, aplikasi penataan data pada SPSS. Yang kedua, pengenalan karakteristik. Yang ketiga, aplikasi ANOVA untuk korelasi. Yang keempat, aplikasi pendeteksian korelasi. Yang kelima, regresi sederhana dan berganda. Yang keenam, aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda. Dan yang terakhir yaitu aplikasi regresi non-linear. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. ke-1, yaitu aplikasi penataan data pada SPSS. SPSS adalah program aplikasi yang mempermudah kita dalam melakukan analisis statistika. Berikut ini adalah langkah-langkah sederhana atau dasar untuk melakukan input data menggunakan SPSS. Yang pertama, tentu saja kita membuka aplikasi SPSS tersebut. Kemudian kita mengklik All Program, selanjutnya IBM SPSS Statistik, dan selanjutnya IBM SPSS Statistik 23. Lokasi shortcut disesuaikan dengan versi SPSS yang terinstall di komputer kalian. Versi lain tentu saja tidak jauh berbeda. Langkah selanjutnya yaitu Close Dialog Files. Karena kita akan melakukan analisis data sederhana, untuk menutupnya kita mengklik tanda X pada pojok kiri dialog file seperti berikut ini. Kemudian langkah ketiga yaitu Data View. Input data melalui lembar kerja dengan tab Data View. Jadi Data View itu adalah tampilan lembar kerja SPSS untuk menampilkan isi dari input data. Dan data yang dimasukkan diinput secara vertikal. Kemudian perangkat lunak SPSS akan membuat variabel baru dengan FAR00001. Dan langkah yang keempat yaitu variabel view. Mengedit dan melihat variabel data pada lembar kerja. Kita dapat mengedit variabel view untuk mengubah nama variabel, tampilan data, tipe data, ataupun panjang tampilan data. Kemudian langkah yang kelima yaitu meng-save atau menyimpan data yang telah diinput. Setelah memastikan data terinput benar, kita dapat menyimpan lembar kerja SPSS dengan mengklik menu File, kemudian Save, atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl S. Kemudian langkah keenam, pilih direktori penyimpanan dan simpan file data dengan nama, dan jendela Save Data As akan terbuka untuk menyimpan file data yang telah diinput. Kemudian pilih direktori penyimpanan dan simpan file tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu file tersimpan. File berhasil disimpan ditandai dengan keluaran berupa jendela output yang menampilkan lokasi penyimpanan, nama file, dan format file yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan karakteristik data. Data merupakan bentuk jamak dari kata datum.
Datum itu bahasa Latin, yang berarti sesuatu yang diberikan. Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, kemudian diinterpretasikan. Penggambaran fakta dari suatu data direkam dalam bentuk simbol seperti angka, tulisan, atau gambar. Data yang telah diolah kemudian akan berubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya dan dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah karakteristik data yang baik. Yang pertama, tujuan dan masalah data harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembacanya. Kemudian yang kedua, teknik dan prosedur dalam data harus dijelaskan secara rinci. Kemudian yang ketiga, objektivitas data harus dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti sampel yang diambil. Dan yang keempat, kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan data harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Kelima, validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Yang keenam, kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan data. Dan yang terakhir, objek atau fenomena yang diamati harus dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, karakteristik serangkaian data. Jadi, karakteristik serangkaian data tersebut ada 4 bagian. Yang pertama, elemen, kedua, variabel, ketiga, kasus, dan yang terakhir, keempat, observasi. Nah, di dalam elemen, serangkaian data memiliki elemen, yang masing-masing elemen memiliki karakteristik. Kemudian untuk variabel, variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Selanjutnya yaitu kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. Dan yang terakhir, observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu aplikasi ANOVA untuk korelasi. Nah, untuk pengertian ANOVA itu sendiri, ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yang bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih dengan membandingkan varians atau ragam. Jadi, bisa dikatakan bahwa uji ANOVA tidak hanya membandingkan nilai min, tapi juga mempertimbangkan keragaman data yang dimanifestasikan dalam nilai varian. Untuk kegunaan ANOVA itu sendiri, ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Jadi, analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Kita masuk di ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel responsor sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor dan jumlah variabel responsen. Pembagiannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama univarian. Kemudian yang kedua multivarian. Dan jenis lain yang menggunakan prinsip ini adalah repeated measure analysis of variance, kemudian analysis of covariance,
atau ANCOVA, dan yang terakhir Multivariate Analysis of Covariance atau MANCOVA. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu aplikasi pendeteksian korelasi. Aplikasi pendeteksian korelasi adalah asalan satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda atau kita memiliki minimal dua variabel. Dalam penggunaannya, SPSS dapat membantu mengolah data dan menghasilkan hasil uji korelasi yang akurat dan reliable. Dan untuk jenisnya teman-teman, ada 3 jenis, yaitu yang pertama korelasi Pearson atau Pearson correlation. Kemudian yang kedua korelasi Spearman atau Spearman correlation. Kemudian yang ketiga korelasi Kendall-Stau atau Kendall-Stau correlation. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kelima, yaitu aplikasi regresi sederhana dan berganda. Analisis regresi linear terdiri dari dua jenis, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dua jenis analisis regresi tersebut memiliki bentuk persamaan linear yang berbeda, di mana persamaan regresi sederhana memuat satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Sementara persamaan regresi linear berganda memuat satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang keenam, yaitu aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda. Bagian pertama yaitu asumsi, jadi terdapat beberapa pengujian asumsi. Yang pertama asumsi normalitas, yang kedua asumsi homoskedastisitas, kemudian yang ketiga asumsi autokorelasi, kemudian yang terakhir asumsi multikoliniaritas. Masuk ke bagian kedua, yaitu diagnostik. Jadi diagnostik dalam analisis regresi ini digunakan untuk mendeteksi permasalahan-permasalahan terkait pencilan yang mungkin saja mempengaruhi model. Pertama, diagnose residual dan reference. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat plot indeks dari residual. Kemudian yaitu diagnosa uji pencilan atau outlier. Pencilan adalah titik yang menyimpang dari model umum. Pengujian pencilan akan sangat berguna karena memungkinkan kita antara titik yang benar-benar pencilan atau titik dengan residual yang besar, namun bukan sesuatu yang luar biasa. Pengujian pencilan dilakukan dengan metode koreksi Bonferroni. Dan yang terakhir, diagnosa observasi berpengaruh. Titik berpengaruh jika dihapus dari dataset mungkin akan menyebabkan perubahan besar dalam model taksiran. Titik berpengaruh bisa merupakan pencilan atau bukan. Bisa memiliki nilai reference besar atau kecil. Metode alternatif yang digunakan untuk melihat titik pengaruh adalah statistik Hooke. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan terakhir kita, yaitu aplikasi regresi nonlinear. Regresi nonlinear adalah suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model nonlinear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Regresi nonlinear adalah bentuk hubungan atau fungsi di mana variabel bebas X dan variabel terikat Y dapat berfungsi sebagai faktor atau variabel dengan pangkat tertentu. Selain itu, variabel bebas X dan variabel terikat Y dapat berfungsi sebagai penyebut atau fungsi pecahan, maupun dapat berfungsi sebagai pangkat fungsi eksponen. Nah, terdapat beberapa asumsi dalam persamaan regresi nonlinear, yaitu yang pertama, error terdistribusi secara normal, kedua, keragaman bersifat homogen, dan yang ketiga, error independen. Demikian telah sampai kita di penghujung presentasi. Kiranya dari penjelasan saya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menonton.
Terima kasih saya ucapkan dan jikalau ada kesalahan kata atau penyebutan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.